Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Priani dari kelas MN19C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya selama 3 bulan di Kelurahan Karangpawitan, Karawang. Adapun judul yang bisa saya ambil yaitu pengembangan sumber daya manusia pada kantor Kelurahan Karangpawitan, Karawang. Perlu kalian ketahui, kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Alasan saya memilih judul mengenai pengembangan sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi pegawai dan masyarakat agar dapat terus berkembang dengan adanya pengembangan sumber daya manusia. Gambaran umum perusahaan atau instansi. Ada sejarah kelurahan, makna dari logo Kabupaten Karawang, dan profil kelurahan. Sejarah kelurahan pada bulan Februari tahun 1979 berdiri sebuah desa yang berada sebelah timur dikawali sebagai hasil pemekaran dari desa Kawali yang pada waktu itu dipilih beberapa nama untuk nama desa tersebut. Untuk makna dari lambang Kabupaten Karawang yaitu golok lubung yang terdapat pada lambang Pemda Karawang mengandung makna atau arti semangat Kabupaten Karawang pantang menyerah. Untuk profil kelurahan Karangpawitan Karawang adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini selain mempunyai luas wilayah terluas dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Karawang Barat dengan jumlah sekitar 24.951 penduduk, diantaranya yang berjenis laki-laki sekitar 12.313 orang dan yang berjenis kelamin perempuan sekitar 12.638 orang. Kecamatan Karawang Barat terdiri dari 8 kelurahan. Tinjauan pustaka. Di sini ada beberapa teori menurut para ahli. Menurut Handoko 2012/8, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Huki 2014/13, manajemen sumber daya manusia merupakan penerapan konsep dan sistem manajemen secara tepat dan efektif dalam proses perekrutan, pendayagunaan, pengembangan, dan pemeliharaan personel yang dimiliki oleh sebuah organisasi secara efektif untuk mencapai tingkat pendayagunaan sumber daya manusia yang optimal oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan-tujuannya. Pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan adalah proses perubahan yang terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Tujuan dan metode. Untuk tujuan yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam
menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha maupun kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya. Yang ketiga, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal maupun tugas akhir. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode survei yang digunakan adalah metode wawancara kepada pegawai dan masyarakat yang melakukan pelayanan di kelurahan. Pelaksanaan kerja praktik. Untuk pelaksanaan kerja praktik, waktu dan tempat. Kerja praktik dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa program studi manajemen semester 6 selama 3 bulan. Kerja praktik yang dilakukan di kantor kelurahan Karangpawitan di Jalan Malabar, Kelurahan Karangpawitan, Karawang dilaksanakan mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 20 April selama 3 bulan. Mengenai pelaksanaan kerja praktik sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan tempat kerja praktik yang bersangkutan. Untuk tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama, menginput data vaksin dan scan kartu vaksin. Yang kedua, mengikuti acara rapat RT RW dan menjadi jaga tamu untuk absen RT RW. Yang ketiga, mendata masyarakat yang meninggal karena COVID. Pelaksanaan kerja praktik. Uraian pelaksanaan kerja praktik dimulai dari tanggal 20 Januari sampai 20 April. Uraian sebagai berikut. Yang pertama, mengupdate info terkait COVID. Yang kedua, meregister surat masuk, surat keluar, surat keterangan usaha, surat belum menikah, dan surat domisili, juga surat kematian dan lainnya. Yang ketiga, mengikuti acara rapat mingguan. Untuk tugas pendukung yaitu bantu-bantu kebersihan, meminta tanda tangan lurah, dan terakhir datang ke tempat vaksin COVID. Untuk permasalahan dan solusi, di sini saya tidak terdapat kendala apapun selama kerja praktik berlangsung dari hari pertama sampai dengan hari terakhir kerja praktik di Kelurahan Karangpawitan, Karawang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Pembangunan merupakan proses dinamisasi, demokrasi, dan modernisasi. Untuk saran, mahasiswa dan mahasiswi diharapkan lebih banyak lagi belajar dan terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan pengalaman secara langsung tentang pembangunan daerah. Hal tersebut sangat berguna karena mahasiswa dan mahasiswi dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan selama masa perkuliahan serta langsung di lapangan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata. Tolong dimaklumi. Terima kasih.